Hello, good morning everyone. My name is Edo. I'm in Winongo Final Disposal Site, and I want to show you one innovation program by Madiun City Government, namely Mountain of Fruit. Mountain of Fruit is a program that environmental preservation. The program is change mountain of garbage into mountain of fruit. Let's check this out. The Mountain of Fruit program is one of the strategic steps toward a sustainable Madiun city and is expected to change people's perception of piles of garbage that were previously uncomfortable to become attractive place for tourists. And this is an overview of the construction of the Fruit Mountain tourist attraction at the Winongo Final Disposal Site, which was initiated by the mayor of Madiun, Mr. Maidi. The piles of garbage that were built up were turned into mountain of fruit by backfilling and planting vegetation, such as fruit and various other plants. Okay, for further information, we have reporter Valadova with source person, the leader of this program. Ya, pemirsa, saat ini kita berada di TPA Winongo dan saat ini kami berada bersama Pak Afandi selaku apa Pak? Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Oke. Nah, di sini kita akan ngobrol bareng sama Pak Afandi terkait TPA Winongo yang akan dijadikan tempat wisata. Nah, pertanyaan dari saya ini ya Pak, kenapa kok TPA Winongo untuk yang akan dijadikan tempat wisata Pak? Ya, kalau melihat dari ini kan sebenarnya idenya dari Bapak Wali Kota. TPA Winongo ini pertama kali beliau datang ke sini itu melihat kondisinya sudah ada gunungan sampah, kemudian beliau memiliki ide, oh ini kalau dijadikan tempat wisata bagus karena Madiun kota kan tidak memiliki gunung dan kita sudah menciptakan gunung itu. Ini gunung ini kita ciptakan bukan kita temukan kan itu. Dan beliau memiliki memprospek sepertinya bagus gini untuk jadi tempat wisata. Nah sebenarnya memang gunung sampah itu kita proses dari awal dulu sekitar 96, saya belum masuk PNS ya. Itu sampah kita tumpuk di sini dari open dumping, kemudian diproses 2006 itu namanya controlled landfill. Itu sampah dipendem itu ya, terus di layer pakai tanah, dikasih sampah lagi layer tanah, akhirnya numpuk sampai 20 meteran. Jadi seperti itu. Kenapa kok diubah tempat wisata? Mungkin Pak Wali menyadari betul bahwa kota itu terbatas. Ada namanya urban leisure itu. Bagaimana kita menciptakan kota itu sebagai tujuan wisata, bukan cuma tempat. Fungsi kota ada macam-macam ya. Kalau kalian belajar nanti ada fungsi kota sebagai marga, sebagai jalan menuju penghubung, kemudian sebagai wisma. Nah ini urban leisure ini kota sebagai tempat wisata. Ini jadi warga kota sekalian tidak perlu jauh mencari tempat yang alami, tapi ini kita ciptakan tempat yang bisa untuk kita healing gitu ya, secara psikologis gitu. Ya intinya seperti itu dari awalnya. Gitu. Nah, setelah ini kan TPA Winongo akan menjadi tempat wisata. Okay. Setelah dijadikan tempat wisata, orang-orang beralih kemana Pak? TPA-nya itu nanti? Oke, TPA itu fungsi utamanya memang tempat pemrosesan akhir sampah. Jadi itu sebuah proses di ujung atau di hilir ya dari pengelolaan sampah. Nah, rencana ke depan TPA ini kalau bisa kita nolkan, tidak ada sampah yang dibuang di TPA. Nah nanti sampah itu kita selesaikan
di hulunya. Di hulu itu tempat sumber sampah, diantaranya rumah tangga, hotel itu ya. Kemudian tempat-tempat unit usaha, terutama food and beverage, itu banyak menghasilkan sampah-sampah rumah tangga, plastik gitu. Itu kita selesaikan nanti, insya Allah perencanaan beliau ada pengadaan sistem insenerasi, mesin pembakar sampah. Itu kapasitasnya satu unitnya sekitar 14 ton per hari. Jadi kalau idealnya TPA Winongo ini memiliki input sampah, bangkitan sampah yang diterima di sini 120 ton. Itu ya kira-kira butuh sekitar berapa itu? 9 unit sampai 10 unit untuk bisa men-zero waste ya, mengenolkan sampah yang masuk ke TPA Winongo. Nanti insya Allah ini tahun ini diadakan oleh beliau. Jadi secara bertahap sambil kita berjalan menciptakan TPA sebagai tempat wisata, sambil kita berjalan juga bagaimana kita memanage sampah itu supaya tidak sampai masuk ke TPA. Kita insenerasi di tempat masing-masing, ada 36 TPS yang dimiliki oleh Kota Madiun. Gitu. Nanti kira-kira ya zero waste itu beberapa bulan ke depan ya, kalau paling cepat ya mungkin 1 tahun atau 2 tahun sambil kita buat sini tempat. Yeah. Kalau ini kan dijadikan tempat wisata ya Pak, kan ada sisa-sisa sampahnya itu yang membuat sekitar lingkungan menjadi bau. Apakah ada solusi lain untuk mencegah adanya bau di sekitar tempat wisata ini, Pak? Sejak dulu TPA ini tidak bau loh, Mas. Jadi sistem kontrol landfill itu kita memenuhi prasyarat supaya tidak ada pelepasan gas metan. Jadi kalau jenengan dibandingkan TPA lain, kita jauh, kita sudah pakai kontrol landfill, artinya setiap sampah kita buang itu kita lapis tanah, tidak bau. Bahkan gasnya kita ambil kemarin ya, kalau nggak masa konstruksi sebenarnya bisa tak tunjukkan gas metannya itu kita ambil bisa untuk ke kampung sebelah, kampung Gembel dan kampung ini, untuk pengganti gas LPG di dapur itu ada instalasinya. Cuman ini masa konstruksi kan keinjak ekskavator, selangnya pada masih berantakan, masih nanti kalau sudah selesai kita suntik lagi. Nah, kalau goalsnya sendiri Pak, yang diinginkan Pak Afandi selaku penanggung jawab di sini apa ya Pak untuk tempat wisata ini nantinya Pak? Ini kalau kita sebagai pengemban amanah publik ya, itu kita memiliki visi ke depan bahwa pengelolaan sampah itu zero waste, artinya sampah selesai di bagian hulu. Nah, kalaupun nanti sampah masuk ke sini itu sudah berupa abu sisa insenerasi. Jadi di sini tempat penampungan, kalau macam-macam ya nanti klasifikasinya. Kalau yang masuk ke sini adalah abu sisa insenerasi, itu sudah bisa kita gunakan sebagai penguruk lahan. Itu sudah memenuhi standar konstruksi, tidak lagi ada permeabilitas yang terlalu besar, jadi mudah untuk dipadatkan, bisa untuk fondasi kan gitu. Itu macam-macam pengisi fondasi. Nah, selama ini kita masih menerima per hari itu 120 ton. Nah, itu saya sebagai pelayan masyarakat Kota Madiun, saya berharap masyarakat ini bisa menyelesaikan masalah sampah itu di tempat bangkitannya. Ya syukur-syukur mau milah, kalau tidak mau milah ya kita insenerasi di TPS sejumlah 36 tadi. Jadi di sini ini sudah tidak lagi tempat pembuangan, tempat pemrosesan akhir sampah, tetapi sudah residu yang kita olah di sini. Cita-cita saya seperti itu. Jadi itu memang utopia ya. Utopia itu bukan artian dia tidak bisa kita capai. Saya berharap kita memiliki peta jalan untuk ke arah sana. Entah mungkin tahun ini kita insenerasi 50%, tahun depan kita bisa 75% atau bahkan 100% bisa kita insenerasi sehingga selesai masalah.
sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Semakin kita berperilaku bersih, semakin mudah kita untuk dilayani oleh para pengemban amanah di bidang persampahan. Kita tidak bisa meyakinkan lalat bahwa bunga itu indah. Jadi bagaimana kita setiap diri kita bertindak sebagai kumbang yang suka keindahan. Jadi lingkungan kita bersihkan, tanggung jawab kita ekspresikan, sampah kita kumpulkan, kita buang pada tempatnya, itu adalah tanggung jawab pribadi. Dan itu memudahkan kita menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bagus bagi generasi penerus. Terima kasih.